Wesley So membuntuti Fabiano Caruana dan untuk sementara berada pada peringkat kedua Kejurnas Amerika Serikat. Wesley juga mengumpulkan 5 poin. Di game terbaru, Wesley So mengalahkan Andy Woodward melalui ending. Permainan awalnya dimulai dengan kuda F3, pembukaan reti, sebuah pembukaan yang sangat fleksibel dan dapat bertransposisi menjadi pembukaan lain. Dijawab D5, D4, kuda F6, lalu pion C4. Setelah itu, pion E6. Permainan kemudian bertransposisi menjadi gambit menteri ditolak. Selanjutnya, kuda C3, C5, pion makan pion, pion makan pion, maka menteri makan pion. Setelah itu, pion makan pion. Hitam punya pion lemah. Wesley kemudian memberikan pining pada kuda. Gajah kemudian menghentikan pining. Setelah itu E3. Gajah siap keluar. Andy Woodward lanjut mengembangkan kuda C6 untuk ancam menteri, tetapi gajah pining kuda. Setelah itu, pion usir gajah dan gajah makan kuda. Pion makan gajah, kemudian menteri mengancam pion. Oleh karena itu, gajah fianchetto, kemudian kedua pemain rokade mengamankan rajanya. Pada posisi ini, Wesley So mengimbangkan kuda ke petak D4, bersiap untuk menyerang gajah. Tapi Woodward mencegah dengan menteri D7. Lalu menteri C2 menyokong kuda, direspon dengan C5. Kuda ancam gajah, lalu gajah mundur. Setelah itu, Wesley mengancam pion. Di posisi ini, Andy Woodward memainkan langkah pura-pura bodoh. Kuda E4 seolah-olah menjaga pion, namun sesungguhnya serangan tertuju pada gajah dan juga kuda. Tentu saja, Wesley So tidak akan bingung dengan hal-hal seperti ini. Terlebih dahulu dia menukar gajah. Setelah benteng makan gajah, kuda mundur G3, tantangan pertukaran. Di posisi ini, Andy Woodward memainkan sebuah langkah menarik, langkah brilian, D4. Langkah yang membuat kita bertanya-tanya kenapa ini dianggap brilian. Merespon hal ini, Wesley mengambil pion, menantang pertukaran kuda dan menyerang menteri serta gajah. Kuda makan kuda, menteri makan kuda. Di posisi ini, langkah terbaik untuk hitam adalah menukar pion, sehingga putih akan punya pion lemah. Namun, Andy Woodward terlalu bersemangat. Dia mendorong D3, mengira pionnya akan menjadi pion bebas. Wesley langsung menghentikan laju pion. Setelah D2, menteri C3, benteng Fe8, F3. Kemudian Andy Woodward adu menteri. Tentu saja diterima. Setelah benteng makan menteri, benteng mengeroyok pion bebas. Di posisi ini, Andy Woodward menyadari bahwa pionnya tidak akan selamat. Dia kemudian memilih benteng makan pion. Setelah itu, benteng juga makan pion. Sampai pada posisi ini, Wesley So unggul 1 pion. Dia juga unggul waktu. Pada langkah ke-26, Andy Woodward mendorong G6, lalu Wesley aktifkan raja. Setelah benteng mundur, benteng diadu, benteng makan benteng, benteng makan benteng, skak, raja lari G7. Kemudian, kuda mundur E2. Andy Woodward coba untuk serang pion, tapi benteng mundur jaga pion. Setelah itu, hitam dorong G5. Merespon hal ini, Wesley menyerang benteng, dan benteng
menekan kuda serta benteng yang ada di belakangnya. Pada langkah selanjutnya, Wesleso memilih mendorong B4, lalu Raja F6, Raja E3. Kedua raja dibawa untuk mendekati center, sebuah ide yang sangat penting pada babak ending game. Raja kemudian ke petak E5, dijawab E3, benteng mundur D7, lalu A4. Pada posisi ini, Andy Woodward membuat kesalahan. Dia mendorong H5, lalu Wesley mendorong H4. Setelah pion makan pion, pion makan pion, benteng C7, Wesley menantang bertukar benteng. Andy Woodward menerima tantangan. Setelah itu, kuda makan benteng. Sampai pada posisi ini, Wesleso unggul 1 pion, dan dia punya kuda. Ini adalah permainan terbuka, tapi mayoritas pion putih berada pada petak hitam sehingga tidak dapat diserang oleh gajah. Pada posisi seperti ini, gajah hitam tidak berguna. Hitam kemudian coba untuk aktivasi gajah, menyerang pion, tapi A5. 3 pion putih di petak hitam tidak akan bisa dimakan oleh gajah. Oleh karena itu, Andy Woodward membawa rajanya untuk panen pion. Dijawab dengan kuda ancam gajah. Setelah gajah mundur ke petak D7, Wesleso ingin menimpakan kudanya di petak F5. Namun demikian, ada gajah yang menjaga petak itu. Oleh karena itu, Wesley mengorbankan sebuah pion. Jika di posisi ini hitam memukul pion dengan pion, maka ada jawaban A6. Pion putih mendekati petak promosi. Apabila gajah coba untuk menyerang pion, maka kuda makan pion. Tentu saja gajah makan pion akan terkena forking. Dan jika raja ke petak C5 untuk menyerang kuda, maka pion A7. Apabila gajah coba untuk menghentikan pion, maka kuda C7. Dan jika raja B6, pion promosi. Gajah makan menteri, kuda makan menteri. Kemudian raja sibuk untuk tangkap kuda. Namun, raja putih akan panen pion hitam. Putih akan sangat unggul dan dipastikan menang. Oleh karena itu, di posisi ini, Andy Woodward menerima pion dengan gajah. Lalu, Wesley tempatkan kuda di kotak F5. Gajah kemudian menyerang kuda, tapi kuda mundur, ancam pion. Di posisi ini, Andy Woodward sudah tidak bisa mempertahankan pionnya. Olehnya itu, dia mencoba serangan balik dengan Raja C5, menciptakan pion bebasnya di sayap menteri. Tapi Raja F4. Setelah itu, gajah ke petak A4, dan kemudian kuda makan pion. Gajah mundur C2, kuda F6. Kemudian Andy Woodward membawa raja untuk mengambil pion putih. Akan tetapi, Wesleso mengakhiri permainan dengan H5. Di sini, Andy Woodward masih mencoba untuk makan pion. Namun, setelah kuda E4, Andy Woodward akhirnya menyerah. Tidak ada cara untuk menghentikan pion putih. Jika gajah makan kuda, maka raja makan gajah. Apabila hitam coba untuk promosi pion, putih terlebih dahulu akan mendorong pion.